Boleh, nanti mau di-sharingkan, mau ditanyakan. Sekali lagi, kalau bertanya gratis ya. Nanti mikirnya, wah nanti nanya sama Pak Yoga bayar. Enggak, gratis, gratis. Benar. Dan kalau keliru, apa, ya yang mau di-sharingkan juga boleh. Dan saya nggak pernah menyalahkan orang yang paling saya cuma bilang keliru. Ayo, tunjukkan pesonanya, kameranya bisa di-on-kan, yang belum di-on-kan. Aman, Pak? Nanti takutnya, wah nanti kalau kameranya di-on-kan, nanti dibuat jaminan pinjol. Enggak, tenang aja, aman. Ya, saya sudah jinak, ya enggak ngikit. Boleh, silakan. Ada yang mau di-sharingkan, atau mau ditanyakan. Ini pengalaman Bapak. Mas Andika, Andika, mungkin pengalaman di kapal. Ini di kapal apa? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Selama di kapal pernah ngetes IPAP, IPAP Mas Andika? udah pernah, Pak. Tidak pernah. Oke. Coba jelaskan singkat aja. Gimana waktu sampai ngetes IPAP itu seperti apa sih? Tes IPAP, Pak. Gimana jalan? Ditekan tombol itu, Pak. Tesnya, Pak. Terus? Udah gini. Gak apa-apa, ceritakan singkat aja pengalamannya sampean. Mungkin waktu pada saat ngetes, ya, tolong sekali lagi, kenapa ini saya ulas, karena ini berhubungan juga dengan keselamatan pelayaran ya. Dan ini yang sering saya jumpai ketika saya jalan-jalan ke kapal, hipopnya itu ada yang masih mulus, ada yang sampai jadi sarang Jumanji ya, banyak sarang laba-laba. Kenapa ya? Karena tidak pernah dites, Pak. Ya. Dengan alasan apa? Kalau buka casing itu mancar, Pak. Nggak ada ceritanya ya. Ini casingnya saya buka loh, Pak. Ya, karena ini berupa simulator ya. Ini yang realnya seperti ini. Yang kemarin sempat kita bahas ya. Kemarin. Ya. Ini adalah secondary method atau metode kedua pada saat emergency. Dan emergency ini bukan hanya untuk kapal tenggelam, ya. Karena mindset teman-teman di lapangan itu bahwa IPOP itu hanya untuk kapal tenggelam. Tidak. Ya, gimana Mas Andika? Kalau menurut yang jenengan waktu di kapal atau Pak Kep Nawir ini, IPOP itu digunakan pada saat apa sih Pak? Saya pengen tahu. Mungkin dari senior-seniornya atau mungkin perwira yang di kapal. Hmm. Jadi IPOP ini tidak hanya untuk kapal tenggelam. PRC pun bisa kita gunakan. Kapal tabrakan bisa kita gunakan. Tujuannya adalah untuk segera mendapatkan pertolongan. Karena dia menggunakan sistem satelit. Ya, kemarin dengan kayak Nawir sudah uh, mempraktekkan IPEP, ya kan? Ayo coba Gap, kita praktek sedikit Gap. Kita lihat, diambil lagi IPEP-nya. Ya. Saya, Pak. Ya.
Kenal ya, Oke, silakan. tunggu sebentar Pak ya, saya ambil dulu. Baik, siap. Sehingga apa, Bapak Ibu? IPEP ini jangan sampai menjadi permasalahan di kapal. Permasalahan itu apa? Apabila kapal mengalami musibah, ya karena tidak pernah dilakukan pengetesan, sehingga berdampak apa? Pencariannya lama. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti perwiranya yang akan ditanya, yang akan dimintai pertanggungjawab. Nggak apa-apa, Pak. Kita lakukan tes seperti ini itu tidak apa. Dia tidak akan memanjang. Selama segel ini jangan sampai terlepas. Jangan Izin sampai, Pak. silakan. Now. Ayo, silakan ditekan tombol tesnya. Oke, Kan tahan tombol tes detik ditekan. sampai dia flashing. Sudah ditekan Pak. Tahan 7 detik. Oke, ditahan 7 detik. Oke, lepas. Nggak flashing, kemarin sempat flashing. Coba diulang lagi. Tekan tahan, Ya, tes. ya saya ulang lagi Pak, saya ulang lagi. Gimana Pak? Belum flashing? Saya ulang lagi ya. Boleh. Benar nggak ya? Udah lebih 7 detik ya? Belum Pak, saya ulang dulu. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, lepas. Oke Pak, sudah Pak. Ya, nampak tadi flashingnya ya. Cuman ini sudah indikasinya sudah mau expired baterainya. Karena sepertinya lebih dari 7 detik. Iya Pak. Ya, ya. Jangan takut ya, teman-teman perwira atau calon-calon perwira dek. Karena Anda adalah penanggung jawab penuh di kapal. Jadilah seorang leader yang bisa menaungi anggotanya. Ketika ada kadet bertanya, jawab. Kalau memang tidak bisa, jawab dengan baik. Jangan gunakan telunjuk satu. Ya, kasihan. Kembali lagi, hierarkinya kadet itu kan masih belajar. Nah, ini yang kadet pun jangan pernah takut untuk bertanya. Karena Anda calon perwira. Silakan, mungkin ada mau di-sharingkan di sini. Dari video yang sudah saya sampaikan, termasuk yang tadi ada komunikasi dari kapal ke stasiun pantai. Ya. Itu bukan katanya Pak Yoga, Pak. Itu tertera di dalam Undang-Undang 17 tahun 2008, amandemen Undang-Undang 66 tahun 2025. Setiap kapal yang memasuki atau melintasi wilayah stasiun radio pantai itu wajib lapor dan memberikan informasi terakhir yang dilakukan setiap berapa jam? 4 jam atau non position atau kabel master yang wajib diinformasikan setiap 4 jam sekali. Tujuannya adalah bila mana suatu kapal itu mengalami musibah, itu cepat penanganannya. Coba kita lihat ketika ada berita atau saudara kita atau mendengarlah kapal mengalami musibah. Lebih dari 2 kali 24 jam baru ditemukan.
secara tidak langsung kita ikut andil, Pak. Ya karena itu tadi, ketidakmautawan kita sebagai perwira ataupun stasiun radio pantai ya, akan keselamatan pelayaran. Ayo, tugas saya adalah mengingatkan dan selalu mengingatkan teman-teman baik di stasiun pantai maupun di stasiun kapal untuk saling bersinergi. Kembali lagi seperti yang disampaikan oleh Kepati dan saya pun pernah menyampaikan di awal bahwa GMDSS itu bukan alat, tapi serangkaian sistem. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan di sini. Oh, enggak, Pak. Enggak Mohon seperti itu. izin, Pak Yoga. Silakan, Pak Alex. Pak, mohon izin persyaratan IPEP yang seharusnya ada di kapal itu ada berapa buah, Pak? Kalau IPEP itu ketentuannya bisola satu, Pak. Satu nggih, Pak. Yes. Tapi saya lihat itu ada dua, Pak. Satunya diletakkan dekatnya yang buat ngerekam data itu, Pak. Di atas, di top deck. Itu bagaimana, Pak? Boleh. Ketentuannya satu sih. Boleh. Artinya begini. Apa? Bila mana satu tidak dapat difungsikan atau kita bawa ke sekoci, Nggih. yang satu masih bisa digunakan. Itu biasanya di kapal penumpang. Iya. Nggih, Pak. Ya, Nggih. kalau kapal penumpang iya. Oh, Dua. nggih, Pak. Betul. Nggih, Pak. Matur nuwun, Pak. Sampai Makasih, sami. Pak. Nggih, nggih. Mungkin ada lagi? Tapi paling tidak satu. Silakan, mungkin ada lagi. Terus tadi, bila mana kalau terjadi kesalahan pancaran, Pak? Tadi kan ada video yang saya putarkan sampai didatangi oleh teman-teman di Basarnas. Nah, itu kebetulan beliaunya itu teman saya di sosial media, ya. Saya kenal beliau di sosial media dan beliau sering mengikuti video-video pembelajaran yang saya upload di sosial media saya. Akhirnya ketemu, kita sharing-sharing, ya, itulah. Ya. IPEP ini sering diabaikan. Paling tidak, Pak, IPEP itu dilakukan pengetesan itu 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali, Bu. Karena mengingat kita tidak pernah tahu kapan musibah itu terjadi. Makanya kan ada kemarin di soal atau nantinya pada saat ujian negara itu akan ditanyakan. Ketika melakukan maintenance itu dilakukan berapa kali sih? Ini pasti ada jawabannya yang E. Lupa kan nggak ada jawaban E, yang memang nggak pernah dilakukan. Kan begitu ya. Ayo kita lebih peduli lagi. Paling tidak dengan nyawa kita. Kalau kita sudah peduli sama nyawa kita akan lebih peduli terhadap nyawa orang lain. Silakan. Mungkin ada yang mau di-sharingkan, mau ditanyakan. Pak Nurjam, ada yang mau ditanyakan? Duh, diam-diam baik.
Oke, kita lanjutkan. Kita kupas dulu EPUB ya. EPUB ini seperti ini dalam kondisi on ya. Kira-kira apa yang dipancarkan Pak oleh EPUB? Kok bisa tahu bahwa oh posisi kita di sini nih. Terus oh ini kapalnya ini, berbendera ini, muatannya ini. Apa kira-kira yang dipancarkan oleh EPUB? MMSI, Pak. Nama kapal, kode sinyal, nama Nama saya dan ayo Mas Sugir. Nama saya sama apa Mas Sugir? Kemarin enggak ingat kalau apa? Nama kapal sama MMSI sama sinyalnya, posisinya itu. Oh, iya, sinyalnya kan memancar. Apa yang dipancarkan itu? Data apa yang tersimpan di EPUB ini? MMSI sama nama kapal. Ya, MSI nama kapal? Enggak. Nama kapal enggak? Apa? MMSI sama call sign. Call sign ya. Jadi yang tersimpan di dalam EPUB ini adalah call sign dan MSI kapal. Pada saat dia memancar, dia juga terintegrasi dengan terkonektif dengan GPS sehingga dari situlah didapatkan posisinya. Ya. Tapi yang dipancarkan itu hanya call sign dan MMSI. Terus kalau itu diterima oleh, lupa ini kok sistem satelit, berarti ada satelit yang menerima. Iya. Kira-kira satelit apa yang menerima? Pasarsat sama Inmarsat, Pak. Apa? Pasarsat sama Inmarsat. Kospas Sarsat dan Inmarsat. Kalau di Kospas Sarsat itu bekerja di frekuensi berapa? Pasarsat 406 megahertz, Pak. Megahertz. Ya. Ini kalau memancar itu diterima oleh satelit Kospas Sarsat yang bekerja di frekuensi berapa? 406 MHz. Lalu dari situ dari satelit Kospas Sarsat tadi yang menerima di bumi siapa? LUT. LUT. Masuk Pak Eko. Atau Local User Terminal. Nah, ilustrasinya pada saat dia memancarkan, mungkin sudah pernah saya putar videonya ya. Jadi pada saat dia memancar, itu diterima oleh Kospar Sarsat di frekuensi 406 MHz, lalu diterima oleh LUT. Nah, LUT itulah nanti yang mengelola. Ini call ini, MMSI ini nama kapalnya apa? Jenis kapalnya apa? Berbendera apa? Posisinya di mana? Oh, ternyata di Indonesia atau di Singapura. Di sebelah mana? Nanti akan diteruskan ke MCC. Dari MCC baru diserahkan ke RCC. Dari RCC itu dilanjutkan ke Basarnas yang ada di negara tersebut untuk disebarkan di Basarnas yang ada di lokasi musibah. Nanti dari Basarnas RCC yang ada di negara itu akan menyiarkan juga ke stasiun pantai. Menginformasikan ke stasiun pantai untuk disiarkan. Dan menginformasikan di kapal-kapal yang berada di lokasi musibah. Selain satelit Kospas Sarsat, satelit apa lagi, Mas Sudir? Inmarsat, Pak. Bekerja di frekuensi 1,6 GHz. 1,6 giga. Yang terima di bumi siapa? Ces. CES, CES ya, atau Coast Earth Station, Stasiun Bumi Pantai. Itu perbedaannya. Dan ini sistem kerjanya sangat cepat, Pak. Kurang dari 1 kali 24 jam itu sudah tersiarkan beritanya.
Ya. Hati-hati kalau belajar di sosial media, karena bagus ada yang sudah berani tampil di sosial media, tapi sebagai konten kreator yang menyampaikan informasi atau keilmuan itu, tolong dijelaskan secara. Dan saya pernah cerita, saya 3 kali menurunkan konten kreator, dan salah satunya adalah salah satu pengajar di salah satu perguruan tinggi pelayaran, dan ya mungkin sudah jalannya oleh Tuhan, saya dipertemukan beliau, akhirnya kita sharing, dan beliau minta maaf, kita berteman akhirnya. Karena begini yang disampaikan, IPOP itu memancar ke satelit, tapi tidak jelaskan Pak, satelitnya apa. Nah, kalau kita bilang di konten sosial media itu kan banyak, tidak hanya pelaut ataupun saya. Pelaut yang belajar betul paham, oh ini yang dimasukkan satelitnya ini. Nah, kalau orang awam, pasti dia berpikir, oh berarti dia juga diterima di satelit Palapa kita ini, atau satelit Merah Putih. Tidak. Hanya satelit Kospasarsat dan Inmarsat. Kalau di Kospasarsat itu bekerja di frekuensi 406 MHz. Kalau Inmarsat itu bekerja di frekuensi 1,63. Pasti Pak? Ya. Nah itu yang saya sampaikan di awal Pak. Antara AIMO dan ITU ngopi bareng hasilnya menghasilkan seperti ini. Dialokasikan frekuensinya. Silakan. Dari sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan. Selain satelit, ya silakan, silakan. Iya, saya baca baterai IPEP bisa bertahan 48 jam dan expired 5 tahun. Itu baterainya apa IPEP-nya yang diganti, Pak? Untuk expired-nya 5 tahun itu, Pak. Baterai, Pak. Oh, baterai. Iya, Pak. Iya. Jadi nggak perlu IPEP-nya beli lagi nggak? Baterainya, Pak. Tapi bila mana memang baterainya yang expired. Tapi kalau IPEP-nya atau elemen itu saya bilang ini ya. Di sini tuh ada kabel-kabel dan konektor. Ini mungkin ada yang putus, ya otomatis IPEP-nya yang harus diperbaiki. Karena begini, Pak. Pada saat ini memancar atau kita lakukan pengetesan seperti ini, ya. Ini apabila IPEP itu tidak mengeluarkan flashing atau dia tidak bekerja pada saat posisi on, itu ada 2 kemungkinan. Baterainya expired atau elemen yang ada di IPEP ini ada yang putus atau konektornya ada yang putus. Makanya ketika ada musibah, baik di kapal maupun di penerbangan, ya, pertanyaan saya sederhana Pak. Saya tidak tanya masalah black box-nya di mana hendak, malah yang saya cari apa? Kalau pesawat ELT-nya. Kalau kapalnya, kalau kapal itu adalah IPEP-nya kemana? Ya. Ayo, kita review deh. Kita review lagi atau uh, kita cari case-case yang pada saat musibah pernah nggak mendengar pencarian itu cepat, kurang dari 1 hari loh. Hampir tidak ada. Apalagi case itu ada di Indonesia, di wilayah Indonesia. Makanya saya pernah ditanya, Pak itu kan kalau mau merubah sudah budaya seperti itu kan susah. Iya, saya meyakini. Tapi paling tidak saya menaruh harapan ke teman-teman alumni dari Baruna Bakti ini membawa perubahan. Paling tidak dari dirinya. Paling tidak dari diri kita. Membawa perubahan.
Susah. Karena kalau merubah sistem keselamatan di Indonesia itu tidak hanya pelaku di lapangan, tapi stakeholder juga, termasuk administrasi atau pemerintah. Ya. Kenapa kok seperti itu? Ya karena masih banyak peluang-peluang oknum yang ada di lingkungan pendidikan di Indonesia, khususnya di sekolah pelayaran, apapun itu. Ya atau ya? Dan itu sudah pernah saya sampaikan ke pusat. Silakan. Mungkin ada yang masih bingung. Pak Andri, mungkin ada yang mau ditanyakan Pak Andri? Kebetulan seragamnya sama Oritnya, orang safety juga ini. Atau kita sama-sama orang Shopee? Ya Pak, saya orang Pak, under Marine di pelabuhan Pak, radio operator sekaligus Marine advisor Pak. Wah, Marine advisor. Kira-kira apa ya tugas Anda? Anda meriksa kapal nggak? Untuk ini Pak, lebih ke kargonya sih Pak. Pada saat ke ini kargo. saya lebih ke Jetty Master Pak. Jetty Oh, ke Master Jetty itu, Master. ya. Kalau untuk e-port itu kan lebih ke ini Pak ya, orang apa namanya Marine pelaut lah. inspector atau marine surveyor? Iya, benar Ya. Pak. Jadi Mungkin ada saya pengalaman? menelaah aja sih dari Bapak untuk terkait ini yang saya belum paham itu mungkin cara kerjanya sudah Bapak jelasin tadi untuk Ya. ini apa dia mengirimkan sinyal ke satelit dengan call sign dan MMSI Pak ya. Iya. MMSI. Daya tangkap itu kira-kira itu langsung ke SAR pembuat awal atau langsung ke SAR lokasi Pak ya untuk e-pop-nya Pak. Sinyal yang dikirim. Bukan ke sel pembawa atau itu bukan Pak. Tapi masing-masing negara itu mempunyai perwakilannya. Ada LUT. Indonesia punya LUT, Local User Terminal punya. Ya, Siap. seperti itu. Ya, Siap Pak, terima kasih Pak. sama-sama. Ada lagi? Izin Bapak. Silakan. Ya, untuk berbagi pengalaman aja Pak. Ini kan Boleh. belum habis ini akan terjadi kan Pak. Untuk kapal dari luar, ya Pak, pembelian kapal kan IPOP-nya itu masih MSCI sama Polselnya juga itu masih pakai produk sana Pak. Itu nanti kalau jadi bendera Indonesia apa berubah juga Pak? Harusnya iya. Harusnya iya. Misalkan begini, itu sama halnya begini. Bapak menjual HP-nya Bapak, tapi datanya tidak direset. Kira-kira kalau saya pakai, atau saya yang belilah HP-nya Bapak, kira-kira datanya Bapak boleh nggak saya pakai? Tidak boleh Pak. Kalau terjadi apa-apa, misalkan saya kecelakaan, HP-nya ditemukan, kira-kira yang dihubungi keluarga saya atau keluarganya Bapak? Keluarga saya Bapak. Seperti itu, nggih. Gambarannya seperti itu, Pak. Jadi bila mana suatu perusahaan itu membeli kapal second, ya Baru, semua yang berhubungan dengan registrasi itu harus diregistrasi ulang, termasuk IPOP maupun SAT-nya. Jangan sampai ketika terjadi musibah, kita yang mengalami musibah, tapi yang dihubungi perusahaan lama. Nah, itu juga salah satu penyumbang lambatnya SAR kita. Oke, Pak. Ya, gambarannya seperti itu, Pak. Nah, itu juga pesan moral yang sering disampaikan oleh teman-teman kawan saya yang ada di Basarnas, termasuk yang di Batam. Ya, itu begitu. Tolong, Pak, IPOP itu diingatkan untuk diregistrasi. Contoh, maaf, Pak Alep bisa dicoba ditanyakan ke perwiranya, atau Bapak juga salah satu perwiranya, Pak Alep. Nah, coba ditanyakan, ada nggak form dari Basarnas? Itu aja gampang. Maaf, karena saya tidak percaya stiker yang ada di IPOP. Karena itu selap-selip pasti. Itu contoh sederhana. Oh, gitu. Ini Ya. belum, Pak. Mungkin habis ini ganti bendera, setelah itu pengen tahu langkah-langkahnya gitu, Pak. Soalnya kan habis ini, insya Allah saya yang masuk di posisi ini, Pak. Gitu.
Nah, contoh ya. Itu di grup itu kalau nggak salah di-share sama staf saya Mbak Putri itu mengenai formnya Basarnas. Itu bisa dilihat di situ. Itu saya minta Pak. Boleh saya dibantu untuk oke, saya dikasih dari Basarnas langsung. Itu seharusnya wajib ada Pak di kapal. Nah, saya mau izin lagi Pak bertanya Pak. Silakan. Itu terkait IPEP di kapal yang Iya. sering keluar masuk daerah lain, luar negeri maksud saya Pak ya. Iya, Jadi yang sering keluar negeri, apakah di setiap negara itu harus diregister IPEP-nya atau tidak? Tidak, tidak. Dia hanya sekali aja. Dia misalkan dia berbendera Indonesia, maka diregistrasikannya harus di Indonesia. Oh, siap. Walaupun nanti dia beroperasi di Korea, karena dia sudah ada registrasi dari Basarnas di Indonesia, sudah tidak ada masalah. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Iya, Pak. Berarti gini ya, Pak ya. Kalau pembelian kapal yang ini dari luar negeri masuk ke Indonesia, registrasi ke perusahaan Indonesia, berarti registrasi IPEP-nya harus ke Indonesia gitu, Pak. Gitu. Betul. Ya, Pak. Langkah-langkahnya seperti tadi itu, Pak ya. Harus ada form dari Basarnasnya itu untuk mengetahui kalau IPEP itu sudah terregistrasi apa belum gitu, Pak. Betul. Betul. Karena Misalnya, itu tadi Pak, mohon maaf, orang kita ini kan terampil, Pak. Terampilnya apa? kali. Terampilnya itu tadi daripada ganti baterai, belikan stiker 75.000 jadi sudah. Iya. Nah, makanya setiap saya jalan-jalan ke kapal, saya selalu bilang, Cap, mohon maaf, saya nggak percaya sama stiker yang ada di IPEP. Terus kalau saya tanya form Basarnas, pasti hampir 90% nggak punya. Makanya salah satunya harus dengan cara itu tadi. Kita lakukan secara tes itu aja untuk meyakinkan bahwa oh IPEP ini berfungsi. Artinya apa? Pada saat kita mengalami masalah atau mengalami musibah, cepat mendapatkan pertolongan. Silakan, mungkin ada lagi. Silakan, mulai mau disaringkan. Ya, sekali lagi bukan maksud di sini saya mau menjatuhkan tidak, tapi saya berusaha untuk merubah mindset ya, yang masih tertanam biasanya nggak apa-apa. Memang tidak mudah, tapi insya Allah saya berkeyakinan yang bakal membawa perubahan itu adalah alumni dari Baruna Bakti untuk bidang keselamatan. Amin. Ya. Dan nanti saya harapkan seperti yang saya sampaikan, setelah Anda sudah dinyatakan lulus, tolong jangan putus silaturahmi. Monggo silahkan. Konsultasi, atau mau sharing-sharing, bayar lagi Pak, tidak gratis. Tuh, kayak di belakangnya Pak Alep. Nah, itu ada SAP. Boleh Pak diambil SAP-nya Pak. Boleh, Pak. Kemarin sudah izin sama kaptennya, Pak. Oke, siap. Alat
dibuat belajar kalau memang ada dosennya, Pak. Alhamdulillah. Siap. Ya. Coba dilihat Pak Alep. SAP itu ada berapa jenis? Sampai kan satu, Pak. Ya, nggak apa-apa. SAP itu ada berapa jenis? Zudir, kamu jangan menghilang Zudir. Ya, Siapa? kan kelihatan. Nah, Dir, SAP Siap. itu ada berapa jenis? SAT ada 2, Apa saja, Dir? iSAT sama SAT 9 GHz. Nah, seperti itu ya Pak Alep ya. Jadi SAT itu ada 2 jenis Pak Alep. Ada iSAT, ada bukan di kapal harus ada 2, enggak. Ya, itu ada ketentuannya lagi. Untuk kapal di bawah 300 gross ton itu minimal 2. Kalau lebih tinggal menyesuaikan jumlah skoci ataupun kapal penumpang. Kalau kapal penumpang sesuai jumlah skoci. Nah, Kalau makanya saya tadi skocinya bilang, jangan sampai Anda melakukan pengetesan ini salah piranti. Kalau ini bisa dilakukan di tes melalui visual yang ada di kapal. Makanya saya nanya, itu jenis SAT-nya apa? SAT itu ada 2 jenis, Pak. Ada iSAT sama SAT 9 GB. Cari di situ, ada nggak tulisan 9 GHz? Ada? nggak Pelan-pelan. ada, Bapak. Memang tulisannya agak kecil. Misalnya Cina semuanya ya, Pak. Iya, Pak. Nah, ini contoh-contoh sini. Memang agak kecil, maaf. Kelihatan nggak? Ada tulisan 9 GB. Nampak ya? Ya, itu 9 GB. Ya. Kenapa kok itu harus saya perjelas dulu? Karena banyak case. Oke, terima kasih Pak Alep. Oke. Jadi perwiranya ini tidak paham. Ketika saya minta tes, akhirnya jadi perseteruan dengan orang darat. Kenapa? Contoh, iSAT. iSAT itu tidak semua AIS bisa membaca. iSAT itu hanya bisa dibaca di AIS kelas. AIS itu ada berapa jenis kalau di kapal? AIS itu ada 2 jenis, Pak. AIS kelas A dan kelas B. Yang bisa membaca iSAT itu adalah AIS kelas A. Lalu bedanya apa, Pak, dengan SAT 9 GB? Oke. Atau apakah bisa, Pak, AIS kelas A ini membaca SAT 9 GB? Tidak. Nggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Beda frekuensi. Masuk. Oke, sekarang kita kupas ke SAT 9 GB. Beliau semangat karena sudah belajar, karena beliau ngambil 1 paket. SAT 9 GB itu ketika di-on-kan, dia tidak bekerja. Dia hanya standby. SAT 9 GB itu baru bekerja setelah dapat respon dari mana, Dir? Ayo, cok hilang mana kan, Dir? Ya, Pak. SAT 9 GB itu baru bekerja setelah dapat interogasi dari mana? Dari radar ARPA, Pak. Radar ARPA. Radar ARPA-nya yang apa jenisnya, Dir? Yang X-band, Pak. X-band. Ya. Radar itu ada 2 jenis, Pak. Ada X-ray atau X-band sama radar S-band, Sierra. Ya. Bedanya di mana? Kalau X-band, ya. X-band itu bekerja di frekuensi berapa?
9 GHz. Kalau S-band itu bekerja di frekuensi 3 GHz. Nah, kembali lagi dalam konteks SAT 9 GHz, maka dapat disimpulkan SAT 9 GHz ini hanya bisa terbaca di radar X-band. Ya. Kalau ada yang bilang SAT 9 GHz bisa terbaca di AIS, ataupun sebaliknya AIS-SAT bisa terbaca di radar X-band, tolong ditanyakan dulu belajarnya di mana. Ya. Boleh Pak Alep, kita di-on-kan lagi. Yuk kita masuk ke SAT-nya. Ya. Jadi Oke, itu. Pak. Jadi SAT 9 GHz itu ketika di-on-kan itu tidak akan memancar, dia hanya standby. SAT 9 GHz itu baru bekerja setelah mendapat interogasi radar dari radar X-band karena sama-sama bekerja di frekuensi 9 GHz. Coba sekarang dilihat di mode tesnya, Pak. Silakan dites. Turunkan ke Boleh bawah. Yes. Jangan pencet ditarik boleh, Pak? tegelnya. Ya. Diturunkan aja. Tekan tahan. Tunggu sampai dia Hidup. ablasi. Masih merah. Iya. Coba cek expirednya. Expired. Nah itu. Ini tuh yang pink itu Pak. Ada kertas pink. Pak. 30. 330, Pak. 2000. 30. Oh, April 2025 itu. Expired itu. Oh, yang ini, Pak. Iya. Apa Ini. ini mungkin baru registrasi gitu, Pak? Enggak perlu. Oh, enggak, bukan. Kalau yang pink itu yang ditandai hitam, yang ada kertas pink itu, bulan apa itu? Bulan 3 tahun 2030. 2030. Itu produksinya April 2025. Oke. Ya, ternyata begitu dites dia tidak flashing. Tekannya berapa lama, Bapak? Sama, tekan tahan selama kurang lebih 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih merah, Bapak? Ini saya contohkan yang punya BBU ya. Nampak flashing? Lampu merahnya berkedip. Gitu ya Pak Alep. Kalau mau lebih meyakinkan lagi, radar X-band-nya dinyalakan. Radar X-band-nya dinyalakan, disetting ke 24 nautical mile. Range-nya, lalu tekan tes. Maka di situ akan muncul di tampilan radar X-band. Pak Yoga, Silakan. mau tanya, Pak. Silakan. Silakan Bapak. Mas Andika ya Mas. Silakan Mas Andika. Coba. Untuk jaraknya minimal berapa mil, Pak, di layar radar itu, Pak? Untuk X-band itu tes jarak jangkauan radar X-band itu kurang lebih 24 nautical mile. Kalau S-band itu bisa sampai 48 nautical mile. itu, Pak. Baik.
Artinya apa? Ya kita nggak harus 24 nautical mile, enggak. Kalau kita hanya ngetesnya di kapal, ya sudah. Kita bikin range 12 saja enggak apa-apa. Karena kan jaraknya nggak jauh. Seperti itu Mas Andika. Baik, Pak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Pak dosen, Pripun? untuk saatnya ini kan kita seperti itu. Andai kan ada pemeriksaan dari Sabandar, lolos enggak, Pak? Ya kalau Sabandarnya paham, tahu ilmunya, nggak akan lolos, Pak. Berarti diganti, Pak. Ini ya, Pak. Tapi saya BCI. Kebanyakan marine inspector itu hanya melihat expired, Pak. Aman Ya, itu sampean. ya. Tapi kalau marine inspectornya saya, nggak aman sampean. Banyak yang nggak lolos, Pak. Nanti yang ada saya dipanggil Pak Menteri. Ini opo-opoan yoga ini. Kapal banyak yang nggak jalan gara-gara pemeriksaannya. Iya. Suruh beli yang baru lagi semua, Pak, nanti, Pak. Ya kalau bilang seperti itu, ya. Nah, itu kalau karena kebanyakan pasti dilihatnya hanya expirednya saja. Betul, Pak. Tadi akhirnya Pak, oknum yang di kapal ini yang ngerjain perusahaan kan gitu. Minta, Pak ini baterainya expired. Padahal nggak apa-apa. Ya. Artinya cukup dibelikan stiker aja 75.000, ganti baterainya 6 juta, yang 5 juta 250 masuk kantong sendiri untuk uang kenakalan. Bapak ya ngajarin nakal? Enggak. Pokoknya nanti kalau di lapangan sampai ketemu saya gitu aja. Yang saya khawatirkan kalau nanti saya mau nyebrang sama Pak Alek, ada Pak Yoga, udah kita langsung naikkan loading aja, udah tutup anunya. Ramdornya tutup gitu. Tiket habis langsung gitu. Bikin kacau orang satu ini kan gitu. Nah. Ya. Memang kebanyakan ya itulah. Maaf kalau mau merubah sistem keselamatan di Indonesia ini harus menyeluruh, Pak. Tidak hanya untuk orang-orang di kapal, tapi juga pemerintahnya juga, pengusahanya juga begitu. Susah. Jadi paling tidak dari diri kita safe itu yaitu tadi ketika ada oknum kita tidak jadi bulan-bulanan atau jangan sampai kita jadi ATM berjalan. Gampangannya begini, Pak Alep, kalau ada pemeriksaan siapapun itu, kira-kira yang pertama kali dilihat itu alatnya atau logbooknya, Pak? Alatnya, Pak. Langsung ke alat ya? Enggak ke logbooknya ya? Logbooknya mungkin tersimpan, Pak. Ada gitu. Yang pernah saya lihat sih. Nah, itu jelas berat. Seharusnya ya, sebenarnya kalau mau lihat paling mudah alat atau sistem keselamatan di suatu kapal itu cukup dilihat dari logbook sebenarnya. Dilihat, baru kita cek alat. Karena begini, karena dari logbook itu kalau itu tersusun rapi, itu insya Allah akan meyakinkan oknum-oknum itu tadi, oh iya, ini jahat, tinggal kita tes. Sama halnya begini, misalkan Pak Alep nanya, Pak Yoga, muridnya periode ini ada berapa? Oh ada 100 Pak. Pak boleh lihat absensinya. Terus saya cuma jawab, kira-kira kalian percaya muridnya 100? Ragu, Pak. Hah? Ya yakin lah. Kenapa? Oknum itu ngambil celahnya di situ. Oke lah, katakan ngecek alat. Begitu dilihat logbooknya, loh ini terisi rapi, tapi alatnya nggak jalan. Beda halnya kalau dia dilihat hanya logbooknya dulu, dilihat logbooknya, oke, tinggal nyocokkan. Sesuai nggak? Hanya saya berurusan logbook itu jangan sampai kosong. Ya, baik logbook deck, logbook radio, logbook mesin,
Yang di stasiun pantai juga begitu. Pada saat Anda dinas jaga, jangan sampai logbooknya kosong. Setiap kita melakukan komunikasi, catat di logbook. Karena itu nanti jadi penolong kita bila mana kita dijadikan saksi kunci. Ya. Contoh lah kayak KMP Tunu yang kemarin. Begitu dicek ke stasiun pantai, ke kapal-kapal sekitar, ada nggak pancaran distress gitu? Tidak ada. Akhirnya apa yang jadi korban? Ya Pak, kebetulan kapten atau nakodanya dinyatakan hilang. Ya begitu ya Pak Lep. Berita yang terakhir saya dapatkan itu. Nakoda Iya, nakal. dinyatakan. Iya, Akhirnya Pak. case close. Masuk. Karena dari logbook itulah penolong kita. Alat itu berfungsi atau tidaknya nanti akan di cross check. Misalkan contohnya lah Pak Alep telepon saya. Tapi karena ada satu gangguan dan sebagainya atau kesibukan tidak terang. Suatu saat ketemu saya. Pak Yuka susah sekali dihubungi. Lu kapan Pak? Kita bisa buktikannya dari mana? Kalau Pak Alep ini sudah pernah telepon saya dan susah dihubungi. Dari call log yang ada di HP kita. Iya. Samanya dengan kita. Oke, balik lagi ke SAT tadi. Kita masuk ke sistem kerjanya. SAT 9 GB ketika di-on-kan itu tidak memancar. Dia hanya standby. SAT 9 GB itu baru bekerja apabila menerima sinyal dari radar X-band yang bekerja di frekuensi 9 GHz. Dengan ketinggian antena radarnya berapa, Pak? 1,5 meter dari top deck. Dan posisi SAT-nya di skoci adalah 1 meter. 1 meter itu tongkat ini, Pak. Tongkat yang ada di SAT itu panjangnya 1 meter. Ya. Bapak boleh dicek itu. Itu panjangnya 1 meter. Nanti tampilannya di radar akan berupa 12 titik. Pada jarak berapa, Pak? Tampilnya 12 titik. Minimal pada jarak kurang lebih 7 nautical mile. Dan panjang tampilan 3 cm. Untuk SAT 9 GB, baterai on standby itu bertahan 96 jam. Saat bekerja atau setelah mendapatkan interogasi radar, bekerja 8 jam, expirednya 5 tahun. Yang dimaksudkan on standby itu seperti ini. Ya. Ini saya berani buka segelnya. Kenapa? Seperti yang saya bilang, SAT 9 GB ketika di-on-kan dia tidak akan memancar. Ini saya aktifkan. Nah, ini yang disebut on standby. Dia menunggu. Ibaratnya SAT ini supaya gampang atau mudah kita mengingatnya apa? Ibaratnya kayak lagu ikan dalam kolam. Jadi si penggodanya ini radar X-band. Ceweknya ini SAT. Nah, kalau dia sama-sama sukanya, otomatis dia akan merespon. Samanya kalau kita mendekati calon istri kita dulu. Ya, kenalan dulu, atau kita senyumin dulu, baru kita kenalan, baru nyatakan cinta. Itu ilustrasi atau gambaran dari sistem kerja. Dan itu makanya saat ini ada yang menyebut Search and Rescue Radar Transponder, ada yang menyebut Search and Rescue Transponder. Berbeda dengan halnya ISAT. Kalau ISAT ketika di-on-kan dia langsung memancar. Ya, karena dia bekerja di gelombang VHF atau line of sight.
Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau di-sharingkan. Ya, sekali lagi di sini Ya, bukan berarti saya yang paling pintar, saya yang paling benar, saya yang paling paham. Enggak. saya mau nyusul mau tanya. Silakan, silakan. Kalau mau ngetes SAT itu harus di luar ruangan atau bisa di dalam anjungan, Pak? Paling tidak satu satnya ditaruh di haluan. Minta tolong kadet atau siapa gitu. Nah, satu perwilanya standby di radar X-band. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Silakan, mungkin ada lagi. Silakan. Pak David, Pak Nizar, Pak Rido, Pak Rinaldi, Pak Fani, Pak Edi. Mungkin ada yang masih bingung. Pak Akmal, Pak Santoso, Pak Erwin, Pak Alif. Ini Putri BBU ini staf saya ya, yang memang untuk monitoring. Pak Zainal Abidin, Pak Ade. Silakan, mungkin ada yang mau disaringkan atau mau ditanyakan.